그 아이 누군지 알 것 같아. 존중합니다. 헌남이 결혼하라고. 하지마! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan drama Buried Heart yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Setelah melihat foto itu, Enam menanyakan kepada Sodongju dari mana dia mendapatkan foto itu. Namun Sodongju cuma bilang kalau misalkan dia mendapatkannya hanya kebetulan saja ketika dia sedang menyelidiki tentang masa lalunya. Terus Enam mengatakan kayaknya dia ingat tentang sosok anak tersebut. Namun ketika dia mau cerita lagi sama Dongju, tiba-tiba aja dia dipanggil sama Pak Cha untuk datang ke ruangannya. Dan sebelumnya ternyata Enam itu menceritakan kepada Sodongju bagaimana dia itu kok bisa dikejar-kejar sama anggotanya kakek tantrum. Walaupun itu cukup berbahaya, tapi hanya itu satu hal yang bisa dia lakukan agar dia bisa kembali lagi dengan Sodongju. Jadi dia sengaja mengambil resiko itu. Sementara itu Hee-chol dimarahin sama kakek tantrum gara-gara dia memutuskan sesuatu tanpa diskusi dulu dengan dia. Dan ketika Hee-chol mau disiksa sama kakek tantrum, bibinya berusaha untuk menghentikannya, tapi tetap gak bisa karena kakek tantrum tetap melaksanakan penghukumannya kepada Hee-chol. 이혼 원치 않아. 돌아가. Terus orang tua yang Enam menyampaikan kepada dia bahwa kakek tantrum gak mau perceraian ini terjadi. Intinya dia disuruh balik lagi untuk ke rumahnya kakek tantrum. Begitu juga dengan kakeknya bilang bahwa udah Enam balik aja ke sana. Tapi Enam gak mau, dia bilang dia bakal tetap mengembalikan saham kakeknya atas ganti rugi kalau misalkan dia bercerai. Selagi nunggu Enam, ternyata Sodongju juga masuk ke rumah Pak Cha di mana dia mulai dari kamar Sekretaris Gong, di mana pada waktu itu Sekretaris Gong kayak kaget banget kok tiba-tiba ada Sodongju di kamarnya dia. Terus Dongju langsung berikan kepada Sekretaris Gong tentang foto yang dia temukan. Nah, terus Sekretaris Gong ini cerita kalau misalkan lencana yang ada di bajunya Dongju pada waktu kecil itu memang dikasih sama ayahnya Enam. Namun karena Sekretaris Gong masih pura-pura nggak tahu tentang masalah ini, terutama dengan Pak Cha, jadinya Dongju meminta sama Sekretaris Gong untuk menyembunyikan tentang hal ini. Dan bahkan Dongju itu tahu kalau misalkan Sekretaris Gong sama dengan emaknya Enam berusaha untuk menghilangkan nyawa Sodongju pada waktu itu. Betapa kagetnya Sekretaris Gong karena ternyata Dongju itu masih ingat semuanya kejadian itu. Dan untuk sementara, Dongju itu masih menahan semuanya dan meminta juga sama Sekretaris Gong untuk jangan ikut campur dan juga untuk sementara diam aja. Karena itu semua Dongju lakukan demi Enam. Setelah itu Dongju langsung balik lagi ke mobilnya dan tadi kan Sekretaris Gong sempat memberikan hadiah terakhir yang seharusnya diberikan ayah Enam kepada Dongju. Itu berupa kayak kartu pos gitu yang dilukis sendiri sama ayahnya Enam. Dongju itu kayak sedih banget mengingat kembali kejadian di masa lalu. Gak lama setelah itu masuklah Enam ke mobil, tapi Dongju berusaha untuk kelihatan gak terjadi apa-apa. Dan Enam cerita bahwa dia tetap memutuskan untuk bercerai dan dia juga sudah mengembalikan saham yang diberikan oleh kakeknya kepada dirinya. Toh juga pernikahannya itu memang atas dasar bisnis saja. Kemudian Enam melanjutkan tentang foto si anak yang dia lihat tadi. Dia mengatakan bahwa dia udah ingat di mana dia jumpa sama anak itu. Jadi ayahnya pernah ngebawa anak itu sekali ke rumahnya, cuma dia itu nggak tahu namanya siapa. Dan setahu dia juga bahwa ayahnya, ibu anak itu, dan juga si anak sudah kehilangan nyawa mereka. Dan itu dia dengarkan dari percakapan antara Ildo dan juga ibunya. Dan Enam tahu kalau misalkan yang menghabisi mereka adalah Ildo kampret itu. Dan yang paling aneh menurut Enam adalah pada saat kejadian itu hingga sekarang gak ada berita tentang kecelakaan yang dialami oleh ayahnya, ibunya Dongju dan juga Dongju pada waktu itu. Jadi semua seakan-akan ditutupin gitu loh. Setelah itu Sodongju pergi menemuin ibu angkatnya dan bertanya di mana dan bagaimana dia bisa pergi ke rumah kakak tirinya pada waktu itu, Suster Agnes. Nah, di sini dia tuh menceritakan kayaknya Dongju tuh
ketika mengalami kecelakaan, cuma nggak tahu di mana, tiba-tiba Dongju berjalan di rel kereta dan karena dia lapar, dia menghampirin Suster Agnes yang pada waktu itu juga lagi murung banget. Dan menurut ibu angkatnya Dongju justru menyelamatkan Suster Agnes karena kemarin itu dia kira ibunya sudah kehilangan nyawanya, jadi dia nggak berani pulang ke rumah. Nah, karena Dongju ngajak dia makan, jadinya mereka itu pulang ke rumah dan hingga saat itulah makanya Dongju diangkat menjadi anaknya ibunya Suster Agnes dan juga jadi saudaranya Suster Agnes. Dan Dongju sebenarnya menyelamatkan hidup mereka. Dan nama So Dongju juga ternyata diberikan langsung sama Suster Agnes karena katanya ibunya pengen punya anak cowok dan kalau misalkan punya namanya So Dongju. Kemudian So Dongju meminta bantuan kepada dua rekannya untuk mencari tahu tentang kejadian waktu dia kecil pada waktu itu kan. Apakah memang betul nggak ada berita kecelakaan ataupun gimana. Dan ketika dicari sama rekan-rekannya ternyata emang minim banget informasinya. Jadi mereka harus mencari sedetail mungkin dan kayaknya bakal ada berita tapi hanya berita lokal gitu aja. Terus kan yang paling plot twist adalah, dan ini sebenarnya dari teori-teori yang beredar dan itu benar adanya, kalau ternyata emaknya si Jisoo itu kerjasama dengan kakek tantrum. Gong nggak tuh? Namun kayaknya Dongju itu belum tahu tentang hal tersebut. Dan dia setelah itu kembali lagi ke rumahnya Pak Cha untuk memanggil anak keduanya Pak Cha, yaitu Gukhi. Nah, awalnya Gukhi ini kan pura-pura nggak tahu kalau misalkan ruangan tersebut ada dan juga banyak dolar dan juga emas di sana. Tapi setelah ditunjukkan sama Dongju bahwa banyak sidik jarinya Gukhi di sana, nah lalu dia ngakulah tentang itu. Cuma mohon-mohon sama Dongju untuk jangan dilaporkan sama ayahnya. Dongju bilang, oke, aku bisa ngebantu, cuma ya ada syaratnya. Setelah itu Pak Cha ngajak mereka untuk ngumpul seluruhnya termasuk Dongju juga untuk memberikan pengumuman bahwa nantinya Pak Cha ini bakal mengangkat seorang putra, lebih tepatnya itu putra kandungnya yang bernama Jisoo. Jadi dia rencananya bakal menikah dengan ibunya Jisoo agar Jisoo tuh bisa memakai marganya dia menjadi Cha Sonu. Para koki itu langsung shock dan sekretaris Gong dia ketar-ketir. Dan untuk anak-anaknya Pak Cha, untuk Gukhi dia setuju aja. Tapi Dokhi dia itu kayak menolak mentah-mentah, intinya dia itu nggak setuju sama sekali. Dan dia semakin kaget ketika Ildo menyetujui tentang rencana ayahnya, langsung teriak tuh Dokhi. 존중합니다. Lalu dia pergi dari sana dan Enam itu mendukung juga keputusan kakeknya. Tapi dengan syarat sahamnya nggak jadi diambil. Nah loh, sedangkan Taeyun dia bilang dia nggak setuju dengan kakeknya. By the way, Dokhi itu kayak tantrum banget, dia nggak setuju dengan hal tersebut. Pokoknya dia itu nggak mau itu terjadi. Lalu dia ditentangkan lah sama sekretaris Gong, dibilang, "Shh, rahasia apa lagi yang disembunyikan duo Dakjal ini ya?" Terus kan So Dongju setelah itu pergi ke rumahnya kakek tantrum, tapi dia ketemu sama istrinya dulu karena kakek tantrum lagi ada pergi acara sebentar. Nah, sambil menunggu kakek tantrum, istrinya cerita kepada Dongju bahwa dia agak kesal sama Dongju karena kemarin kan kakek tantrum itu sempat nyiksa Hicul, tapi dia juga senang dan juga ngerasa bersalah sama Dongju karena dia kan yang membuat makanan yang membuat Dongju tuh jadi sakit, tapi dia senengnya karena Dongju tuh udah sehat lagi. Dan ketika Dongju melihat ke rumah utamanya kakek tantrum, dia teringat tentang dulunya dia sering dititipin sama istrinya kakek tantrum, sama ibunya. Dan ketika dia bertanya tentang hal tersebut, ternyata kayaknya istri kakek tantrum ini tahu kalau Dongju itu adalah Song Hyun. Dan pembicaraan mereka terputus karena tiba-tiba kakek tantrum datang dan dia kepo dengan pembahasan mereka. Tapi untung aja Dongju bisa mengalihkan, dia ternyata mengantar berkas untuk pembatasan dan juga pengakhiran kontrak gitulah dengan Pak Cha. Dan Dong juga menegaskan sama kakek tantrum kalau misalkan uang 2 miliar won itu adalah punyanya dia. Dan dia juga memperingatkan kepada kakek tantrum untuk jangan macam-macam sama dia. Dan sekarang intinya dialah yang mengendalikan kakek tantrum. Dan suatu saat juga bisa jadi kakek tantrum nantinya bakal memohon ampun dan juga mohon minta tolong kepada dia. Hahaha, kakek tantrum kayaknya gak akan membiarkan itu terjadi. Tapi ya emang itu faktanya, mampus kau. Setelah itu Dongju langsung laporan sama Pak Cha yang kebetulan ternyata Jisoo sama ibunya ada di sana. Lalu diperkenalkanlah sama So Dongju dan Dongju diminta untuk mengajarin Jisoo tentang seluk-beluk perusahaan mereka. 혼남이 결혼하라고. Dan secara tiba-tiba Pak Cha bilang sama Dongju, udah setelah dia nikah sama ibu Jisoo, nextnya Dongju yang nikahin Enam. Nah Dongju langsung bingung dong, lo ini kan dia membuktikan mereka saudara atau kagak gitu kan, padahal udah icip-icip pada waktu itu.
Sekalian Pak Aja juga nitip sama Dongju sampai dia bisa membuat Jisonu itu menjadi pewaris sah. Dan gak tahu nih Jisonu bakal tetap baik karakternya atau ngikut kayak Rakjal sama kayak ibunya dan juga kakek tantrum. Nah, pada malamnya rekannya Dongjun memberitahukan sama dia kalau misalkan dia itu menemukan berita tentang kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata korbannya ada 4 orang, 3 orang kehilangan nyawa, yang 1 orang itu kritis. Nah, yang kritis itu adalah Ildo, si kampret ini. Dan demi mendapatkan Desan, Ildo itu setuju aja dengan rencana kakek tantrum untuk mengajak ibunya Jisonu itu berkoalisi dengan mereka. Jadi mereka itu berencana untuk memanfaatkan ibunya Jisonu ini untuk benar-benar menguasai Desan. Keesokan harinya, Dongju itu bermimpi buruk dan dia menelpon dokter Kang untuk ngebantu dia melakukan hipnoterapi lagi. Jadi setelah itu dia pergi ke tempatnya dokter Kang karena kebetulan waktu itu dia lagi libur juga. Ya udah dilakukanlah hipnoterapi kepada So Dongju. Dan ternyata kali ini nggak sia-sia. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Dongju itu mengingat apa yang terjadi sama dia waktu kecil. Nah, mainan anjing yang dilihat sama Dongju itu bukan dari mobil mereka, melainkan dari mobil di belakangnya yang ternyata itu adalah dikendarain sama si Ildo bangke itu. Dan di belakang mobil Ildo ada truk besar dan truk itu langsung motong dan sengaja menabrak mobil yang dikendarain sama Dongju, ayah 6 dan juga ibunya So Dongju. Dan si Ildo ini tahu kalau misalkan Dongju itu tuh masih hidup tapi dia nggak mau menolong sama sekali. Nah, Ildo itu memang udah kerjasama sama kakek tantrum pada waktu itu kan, dan dibilang sama driver truk itu sama Ildo, udah nextnya itu giliran kamu. Dan dia juga melihat bahwa Dongju dan juga ayah 6 itu memang adalah ayah dan anak dari hasil tes DNA yang dia lihat. Dan dia kembali ke mobil itu untuk memastikan bahwa si Dongju ini masih hidup kan, dan dia mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Ildo masuk lagi ke mobilnya. Setelah itu dia nabrakkan mobilnya ke mobil yang dikendarain sama Dongju sama ibunya dan juga ayahnya 6, sehingga kedua mobil itu langsung terpelanting jatuh ke jurang. Tapi yang selamat cuma si Ildo dan Dongju. Padahal kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, mungkin ayah 6 dan juga ibu Dongju itu masih bisa diselamatkan. Tapi si Ildo cerita sama orang bahwa truk itulah yang nabrak mobil dia sama mobil ayahnya 6 dan mereka sama-sama terjatuh. Pambukak pembohong kau. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.